Oke, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, selalu dekat dengan keluarga, selalu positif dan selalu produktif. Pada pagi hari ini, kita kembali lagi dalam pembelajaran ekonomi. Durasinya hanya 1 JP pada pagi hari ini. Maka saya akan memberikan tutorial lanjutan dari yang sudah kita bahas kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang manajemen pemasaran ya, marketing ya. Nah, sekarang kita membahas tentang bidang manajemen berikutnya, yaitu bidang manajemen keuangan atau finansial ya. Finansial. Bukan finansial, tapi finansial. Masih di KD manajemen ya. Ini dia. Salah satu dari bidang-bidang manajemen yang kita bahas pada pagi hari ini adalah bidang manajemen keuangan. Ya. Intinya manajemen keuangan itu kegiatan yang seperti apa sih gitu? Ya tentu saja ada kata keuangan, ada kata manajemen. Maka kalau kedua hal itu digabung secara acak, digabung secara dalam pengertian yang paling mendasar, maka ya segala kegiatan yang intinya adalah mengatur tentang uang. Iya enggak? Manajemen itu mengatur. Keuangan ya uang itu sendiri. Jadi ada suatu bidang di dalam perusahaan yang kegiatannya berfokus pada mengatur lalu lintas keuangan. Lalu lintas itu artinya berarti ada uang masuk ke dalam perusahaan, ya kan? Kemudian uang itu nanti akan keluar dari perusahaan. Masuk ke dalam perusahaan itu artinya apa? Masuk itu artinya perusahaan memiliki sumber dana. Ya, perusahaan pasti memiliki sumber dana. Perusahaan pasti punya tempat di mana dia bisa mendapatkan atau memperoleh dana. Ya, itu artinya lalu lintas uang masuk. Lalu uang keluar itu apa? Uang keluar itu artinya perusahaan pasti punya pos-pos ya untuk dialokasikan dari dana yang tadi masuk. Contohnya, pos untuk membayar gaji karyawan, pos untuk membeli bahan baku, pos untuk membangun gedung misalnya, pos untuk membeli mesin atau kendaraan baru misalnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi manajemen keuangan adalah suatu bidang di dalam perusahaan, bidang di dalam manajemen yang inti kegiatannya adalah mengatur kegiatan lalu lintas keuangan. Mengapa perlu diatur? Nah, ini dia. Mengapa perlu diatur? Kalau tidak diatur, kalau tidak ditata sedemikian rupa, kalau tidak diawasi sedemikian rupa, apalagi uang, wah, efeknya fatal. Bisa-bisa dalam kondisi yang lebih jauh misalnya, bisa jadi perusahaan akan mengalami kerugian terus-menerus karena masalah uang yang tidak diawasi dengan baik, tidak dipantau dengan baik, ya. Dapat uang dari mana nggak jelas, keluarnya kemana nggak jelas, lama-lama perusahaan ratingnya turun, keuntungannya turun, sehingga perusahaan tidak mampu lagi untuk mempertahankan eksistensinya. Karena apa? Karena keuangannya yang buruk, ya. Karena manajemen keuangannya yang nggak benar. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, pengantarnya sudah cukup jelas, saya kira. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Sumber dana perusahaan. Nah, tadi yang saya katakan tadi. Perusahaan itu dapat uang dari mana ya? Lembaga itu dapat dana dari mana ya? Atau kalau boleh kita ubah dalam suatu ruang lingkup yang lebih kecil misalnya.
Keluarga itu dapat uang dari mana ya? Apakah keluarga itu mirip dengan perusahaan? Iya, iya, mirip, mirip, ya, mirip. Punya tujuan, lalu lintas dana, ada banyak hal yang harus diatur, ya. Biasanya perusahaan dapat dana itu dari salah satu contohnya ya, menahan sebagian dividen atau keuntungan perusahaan yang pada akhir tahun atau akhir periode biasanya dibagi pada investor. Nah, ini mungkin ada sedikit konsep yang kurang jelas untuk Anda. Ya, apa itu dividen? Apa itu investor? Ya enggak? Nah, saya berikan sekilas saja ya tentang apa itu dividen, tentang apa itu investor. Saya mulai dari investor dulu aja deh. Investor adalah pihak dari luar perusahaan ya yang bersedia naruh uang atau menanamkan uang ke dalam perusahaan kita ya itu investor. Nah, investor ini tentu punya harapan ya enggak? Investor ini tentu punya harapan pada perusahaan. Kalau saya naruh uang di dalam perusahaan itu atau menginvestasikan uang di perusahaan itu, saya dapat apa ya? Nah, itu kewajiban perusahaan untuk memenuhi harapan mereka, ya. Tentu salah satu cara perusahaan dalam memenuhi harapan investor ini adalah memberikan bagian keuntungan dari perusahaan. Jadi setelah beroperasi selama 1 tahun, ya kan, perusahaan tentu dapat untung kan, besar kecil ya itu urusan belakang lah tentu, tapi perusahaan pasti punya untung. Nah, keuntungan ini diberikan kepada investor ya yang tadi sudah bersedia menanamkan uangnya di perusahaan kita. Nah, untuk urusan jangka panjang misalnya bisa jadi perusahaan menahan dividen ini. Perusahaan menahan keuntungan ini supaya di akhir tahun tidak dibagi pada investor. Tapi itu butuh usaha yang keras dari perusahaan untuk meyakinkan investor ya dengan argumentasi yang sedemikian rupa supaya mereka bersedia ya sudahlah dividennya tahun ini tidak saya ambil nggak apa-apa, sok dipakai dulu. Nah, salah satu contoh ya seperti itu. Dari luar perusahaan perusahaan juga bisa mendapatkan dana dari luar, contohnya dengan cara melaunching saham, menjual saham atau menjual obligasi. Kemana? Ke pasar modal ya. Nanti materi ini akan kita bahas tuntas di kelas 11 ya, menjual saham atau menjual obligasi ke pasar modal ya. Intinya adalah kalau perusahaan itu menjual saham, itu artinya perusahaan menerbitkan ya, menerbitkan apa? Kertas berharga atau surat berharga ya. Nah, kertas berharga ini atau surat berharga ini diterbitkan dan dijual di pasar modal. Siapa yang mau beli? Misalnya begitu. Misalnya satu lembar surat berharga tadi yang berupa saham tadi, satu lembarnya harganya 100.000 misalnya. Maka kalau ada 5 orang yang membeli saham tadi, maka perusahaan sudah dapat uang berapa dari 5 kertas yang terjual? Berapa? 500.000. Nah, caranya seperti itu. Ya. Obligasi juga sama, mirip. Obligasi juga mirip. Ya.
Obligasi juga mirip. Hanya kalau obligasi itu hukumnya adalah utang piutang. Jadi ketika perusahaan melaunching atau menerbitkan obligasi, ya, orang yang membeli obligasi tersebut itu sama saja artinya memberikan pinjaman pada perusahaan. Ya, jadi kita wajib memberikan atau pada akhir periode memberikan kembali uangnya pada orang itu. Ya. Hukumnya kalau obligasi itu utang piutang, ya, atau meminjam dari bank, ya, secara kredit atau dengan cara yang lain. Next. Nah, sekarang uang itu akan keluar. Jadi setelah uang itu masuk, uang itu akan keluar. Akan dipakai buat apa aja. Ya. Ada dua pada umumnya ya. Pada umumnya ada dua. Ada digunakan untuk membiayai penanaman modal jangka pendek. Jangka pendek itu artinya apa? Berarti perusahaan memakai uang tersebut untuk kegiatan-kegiatan investasi jangka pendek. Ya, jangka pendek itu artinya maksimal 1 tahun uang itu harus kembali. Ya, maksimal 1 tahun uang itu harus kembali. Contohnya apa? Contohnya disimpan di bank. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun uang itu harus bisa kita cairkan kembali. Plus dengan bunganya. Ya enggak? Atau membeli surat berharga tapi yang jangkanya pendek. Maksimal 1 tahun surat berharga itu harus kita ubah lagi dalam bentuk uang tunai. Seperti itu. Kalau orang Cirebon namanya istilahnya digolang, ya, diputer, duitnya diputer lagi. Ya. Penggunaan dana selain jangka pendek, ada penggunaan dana dalam jangka panjang atau untuk memberi modal membiayai kegiatan-kegiatan jangka panjang perusahaan. Contoh, diwujudkan dalam usaha-usaha yang sifatnya permanen. Ya, permanen. Permanen itu artinya tidak bisa dirupakan kembali dalam bentuk uang tunai dalam jangka kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Pembangunan gedung. Ya, jadi uang itu dipakai buat bikin gedung baru, atau revitalisasi gedung baru, atau renovasi gedung misalnya. Ya. Nah, gedung yang sudah berdiri itu tentu tidak bisa dengan mudah seminggu berikutnya dirupakan atau diubah menjadi uang tunai lagi. Nggak bisa, sulit. Ya. Maka gedung sifatnya adalah aktiva tetap atau sifatnya permanen, yang gedung itu akan menghasilkan uang bagi perusahaan setelah jangka waktunya panjang. Lebih dari 1 tahun, ya, investasi jangka panjang berarti bisa beli saham atau invest dalam bentuk yang lain yang sifatnya pencairannya lebih dari 1 tahun. Nah, ini yang saya katakan di depan tadi. Mengapa dana perlu dikelola? Saya katakan di depan tadi bahwa kalau uang itu tidak dikelola dengan baik, dana tidak dikelola dengan baik, ya, maka akibatnya fatal. Ya, perusahaan bisa rugi. Rugi yang terus-menerus, defisit yang terus-menerus, maka cepat atau lambat perusahaan itu pasti akan gulung tikar atau bangkrut. Ya. Maka perlu ada perencanaan dana yang baik, perlu ada pengorganisasian dana yang baik, perlu ada pengawasan dana yang baik, sehingga dana perusahaan itu dapat dipakai oleh perusahaan secara
efektif dan efisien. Artinya, apa efektif dan efisien? Artinya nggak mubazir, nggak terbuang percuma. Namun sebaliknya, dana itu mampu memberikan manfaat yang maksimal untuk kinerja perusahaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk tutorial mengenai manajemen keuangan atau manajemen finansial. Jika ada yang belum dipahami, kurang jelas, kita bisa lanjut ke forum discuss yang ada di Edmodo. Penugasan Anda, unjuk kerja Anda pun sudah saya upload di Edmodo. Silahkan dikerjakan. Selamat bekerja untuk hari ini. Pesan dari saya, pesan dari sekolah, selalu sehat. Pakai masker, ya, rajin cuci tangan, jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Ya, selalu positif dan selalu produktif. Oke, God bless, thank you.